Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi biologi yaitu tentang jaringan tumbuhan. Jaringan pada tumbuhan ini yang pertama ada yaitu jaringan meristem atau jaringan embrional. Jaringan meristem itu artinya adalah jaringan yang aktif membelah. Ciri-ciri dari jaringan meristem yang pertama terdapat pada sel muda. Kemudian tersusun rapat, artinya tidak terdapat ruang antar sel. Kemudian banyak protoplasma, yaitu cairan sel. Kemudian nukleus atau inti sel berukuran besar. Dan vakuola itu berukuran kecil. Jenis jaringan meristem itu yang pertama ada meristem primer atau meristem apikal. Meristem ini letaknya pada ujung akar dan ujung batang. Berfungsi untuk pertumbuhan ke atas pada batang dan ke dalam untuk bagian akar. Meristem primer itu berkembang dari promeristem. Kemudian promeristem ini akan terbentuk protoderm, di mana protoderm ini akan berkembang menjadi bagian epidermis. Kemudian ada prokambium yang akan berkembang menjadi jaringan pengangkut, yaitu xilem dan floem. Kemudian meristem juga akan berkembang menjadi meristem dasar, di mana nanti akan berkembang menjadi parenkim atau jaringan dasar. Jaringan meristem yang kedua yaitu ada jaringan meristem sekunder atau meristem lateral. Meristem ini menyebabkan pertumbuhan batang itu bertambah besar ke samping. Dan meristem ini hanya terdapat pada jenis atau kelompok tanaman dikotil dan gymnospermae. Karena kedua kelompok tanaman ini memiliki struktur yang disebut dengan kambium yang bersifat meristem atau terus membelah. Kambium ini dibagi menjadi dua, ada kambium vaskuler atau kambium pembuluh atau kambium pengangkut karena letaknya berdekatan dengan jaringan pengangkut yaitu xilem dan floem. Kambium vaskuler ini dibagi menjadi dua, ada kambium intravaskuler. Intra itu artinya di dalam, vaskuler itu pembuluh. Jadi terletak di dalam xilem dan floem. Jaringan ini akan membelah ke arah luar membentuk floem sekunder dan membelah ke arah dalam membentuk xilem sekunder. Floem dan xilem sekunder inilah yang akan membentuk lingkaran tahun. Dari lingkaran tahun ini, para ahli bisa tahu berapa umur dari pohon tersebut. Kambium vaskuler yang kedua yaitu kambium intervaskuler. Intervaskuler ini terletak di antara jaringan pengangkut yang akan berfungsi untuk membentuk jari-jari empulur. Kambium yang kedua yaitu ada kambium gabus atau velogen. Kambium inilah yang akan membentuk periderm, lapisan kulit luar dari pohon atau batang. Periderm ini berfungsi sebagai pengganti epidermis yang mengelupas. Kambium gabus itu membelah ke arah luar membentuk velum atau lapisan gabus dan membelah ke arah dalam membentuk veloderm atau korteks sekunder. Pada kambium gabus ini atau velogen yang akan membentuk periderm terdapat lentisel yaitu celah pada batang yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas atau sebagai tempat keluar masuknya gas. Sekarang kita lihat penjelasan meristem sekunder atau lateral dari gambar penampang melintang batang dikotil. Yang pertama kita lihat ada bagian epidermis. Selanjutnya ada kambium gabus atau velogen yang akan membentuk periderm, di mana kambium gabus ini membelah ke arah luar membentuk velum
dan membelah ke arah dalam membentuk veloderm. Velum dan veloderm ini yang akan disebut dengan periderm, inilah yang akan mengganti epidermis yang terus mengelupas pada batang. Selanjutnya ada bagian korteks, terus bagian floem yang berfungsi untuk mengangkut hasil dari fotosintesis. Kemudian ada cambium intravaskuler. Cambium intra artinya di dalam, vaskuler jaringan pembuluh. Jadi terletak di dalam jaringan pembuluh antara floem dan xilem. Cambium intravaskuler ini membelah ke arah luar itu akan membentuk floem sekunder dan membelah ke arah dalam membentuk xilem sekunder. Floem sekunder dan xilem sekunder ini yang akan membentuk lingkaran tahun. Dari lingkaran tahun ini kita bisa mengetahui berapa umur dari pohon tersebut. Karena terbentuk setiap tahunnya itu 2, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Di mana di musim hujan itu sel-selnya besar karena jumlah air banyak, sedangkan pada musim kemarau sel-selnya rapat atau tipis. Kemudian kita melihat ada cambium intervaskuler. Cambium inter itu artinya antara, vaskuler artinya jaringan pengangkut. Jadi cambium ini terletak di antara jaringan pengangkut yang satu dengan jaringan pengangkut yang lain. Jaringan atau cambium intervaskuler ini akan membentuk jari-jari empulur. Kemudian bagian terakhir kita lihat ada bagian empulur yang terletak di tengah-tengah. Jaringan meristem selanjutnya yaitu ada jaringan meristem interkalar atau meristem antara. Karena meristem ini letaknya di antara jaringan dewasa. Misalnya terdapat pada ruas. Contohnya terletak pada pangkal ruas tanaman rumput-rumputan. Jaringan pada tumbuhan yang kedua yaitu ada jaringan dewasa atau jaringan permanen. Jaringan ini berasal dari jaringan meristem. Jadi hasil pembelahan meristem primer, meristem sekunder, itu akan membentuk jaringan dewasa. Ciri-ciri dari jaringan dewasa, yang pertama non-meristematik, tidak meristem. Artinya, tidak bisa melakukan pembelahan sel lagi. Kecuali nanti kita lihat pada jaringan parenkim. Yang kedua, ukuran selnya lebih besar dibandingkan dengan jaringan meristem atau jaringan embrional. Kemudian vakuolanya berukuran besar. Terus terjadi penebalan pada dinding sel. Ini biasanya tersusun dari zat selulosa dan hemiselulosa. Jaringan-jaringan yang termasuk ke dalam jaringan dewasa atau permanen, yang pertama ada jaringan epidermis atau pelindung, kemudian ada jaringan parenkim atau jaringan dasar, yang ketiga ada jaringan penyokong, nanti kita akan bahas ada kolenkim dan sklerenkim, dan terakhir ada jaringan pengangkut atau vaskuler yang terdiri dari jaringan xilem dan jaringan floem. Sekarang kita lihat jaringan permanen atau jaringan dewasa yang pertama, yaitu jaringan epidermis atau jaringan pelindung. Ciri-ciri dari jaringan epidermis, yang pertama tersusun rapat karena berfungsi sebagai pelindung dan hanya satu lapis. Yang kedua tidak berklorofil. Yang ketiga, dinding selnya itu mengandung lignin, pektin, dan kutikula. Kemudian jaringan epidermis itu mampu bermodifikasi atau menjadi bentuk lain. Kita sebut dengan derivat atau turunan. Sekarang kita lihat derivat atau modifikasi dari epidermis. Yang pertama ada stomata atau mulut daun. Stomata ini fungsinya sebagai tempat penguapan atau transpirasi dan tempat keluar masuknya oksigen dan CO2.
Stomata itu bisa terbuka dan tertutup. Stomata yang terbuka itu karena ada H2O dan K+ yang masuk ke dalam sel penjaga, sehingga stomatanya menjadi terbuka. Sedangkan pada saat tertutup, yaitu terjadi ketika H2O dan K+ keluar dari sel penjaga. Derivat selanjutnya yaitu ada trikoma atau rambut. Fungsinya, misalnya pada akar terdapat rambut-rambut yang berfungsi untuk penyerapan air dan garam mineral. Kemudian, fungsi lainnya, trikoma ini untuk mengurangi penguapan. Derivat yang ketiga ada emergensia. Ini merupakan tonjolan dari epidermis. Contohnya, duri tempel pada mawar. Kemudian, rambut-rambut pada rambutan. Derivat selanjutnya yaitu ada spina atau duri. Ini berbeda dengan emergensia. Duri ini merupakan tonjolan yang keluar dari stele atau silinder pusat. Sedangkan emergensia itu hanya tonjolan yang keluar dari bagian epidermis. Contoh duri ini misalnya duri pada tanaman bunga kertas. Derivat selanjutnya ada sel kipas atau buliform. Fungsinya untuk menyimpan air dan mengurangi penguapan. Dan buliform atau sel kipas ini akan menggulung saat panas. Contoh buliform yaitu terdapat pada daun bambu. Derivat selanjutnya ada silika atau sel keresik yang menyebabkan permukaan batang menjadi keras. Misalnya pada pohon tebu. Selanjutnya ada filamen yang berfungsi sebagai penyimpan air dan pengikat oksigen. Contohnya terdapat pada akar gantung tanaman anggrek. Yang terakhir, derivat dari epidermis yaitu litokis, yaitu sel yang mengalami penebalan. Contohnya terdapat pada daun Ficus elastica. Jaringan dewasa atau permanen pada tumbuhan yang kedua yaitu parenkim atau jaringan dasar. Ciri-cirinya yang pertama bersifat meristematik. Artinya memiliki sifat sel yang mampu membelah. Kita tahu bahwa jaringan dewasa adalah jaringan yang tidak lagi membelah, tapi parenkim sel-selnya masih mampu untuk membelah, membentuk jaringan baru. Parenkim merupakan jaringan yang menyusun semua organ tumbuhan, mulai dari akar, batang, daun, dan buah. Kemudian terdapat ruang antar sel, dan susunannya renggang tidak serapat pada epidermis. Parenkim memiliki jenis, yang pertama ada parenkim asimilasi, atau nama lainnya klorenkim. Ini adalah parenkim yang berfungsi untuk tempat fotosintesis. Kemudian ada parenkim yang berfungsi untuk penyimpan makanan. Yang ketiga ada parenkim air. Ini terdapat pada tanaman-tanaman yang hidup di tempat yang airnya kurang, misalnya di padang pasir. Kemudian ada parenkim udara atau airenkim. Ini biasanya dimiliki oleh tanaman-tanaman air yang berfungsi untuk membuat tubuhnya mengapung di atas air. Dan yang kelima ada parenkim penutup luka, yaitu parenkim yang terdapat atau terbentuk ketika tanaman terjadi luka. Jaringan selanjutnya pada jaringan dewasa atau permanen yaitu ada jaringan penyokong atau penguat. Penyokong atau penguat yang pertama yaitu ada kolenkim. Ini tersusun dari sel-sel yang masih hidup, terdapat pada organ-organ muda tanaman. Kemudian ketiga, penebalannya itu hanya di pinggir oleh selulosa. Jenis jaringan penyokong atau penguat yang kedua yaitu sklerenkim.
ini merupakan penyusun pada organ-organ tua. Penebalannya berlapis oleh lignin. Jenis dari sklerenkim yang pertama ada serabut atau serat sklerenkim. Ini bisa terdapat di dalam xilem atau kita sebut dengan siler. Kemudian bisa juga terdapat di luar xilem atau ekstrasiler. Jenis yang kedua ada sklereid atau sel batu. Contohnya yang terdapat pada tempurung atau batok kelapa. Jaringan dewasa atau jaringan permanen yang terakhir atau yang keempat yaitu ada jaringan vaskuler. Dikenal juga dengan nama jaringan pengangkut atau jaringan pembuluh. Jaringan vaskuler yang pertama yaitu xilem. Xilem ini merupakan jaringan yang berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral atau pengangkut bahan fotosintesis. Xilem itu tersusun dari sel-sel yang mati, kemudian dinding selnya itu disusun oleh zat lignin. Komponen-komponen yang terdapat di dalam xilem, yang pertama ada unsur trakeal. Unsur trakeal ini dibagi lagi menjadi dua, ada trakeid, yaitu struktur yang ujungnya runcing tanpa ada lubang. Kemudian yang kedua ada trakea, ujungnya memiliki lubang. Komponen xilem selanjutnya ada serat xilem yang berfungsi sebagai penyokong atau penguat. Dan yang terakhir ada parenkim xilem yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Jaringan vaskuler yang kedua yaitu phloem yang berperan dalam pengangkutan hasil fotosintesis. Phloem ini tersusun dari sel hidup. Komponen-komponen dari phloem yang pertama ada unsur tapis, yaitu bagian yang membentuk pembuluh. Kemudian ada sel pengiring. Sel ini berfungsi untuk menyediakan makanan bagi phloem. Kemudian ada serat phloem yang berfungsi sebagai penyokong atau penguat. Komponen yang terakhir ada parenkim phloem, yaitu penyimpan cadangan makanan. Sekarang kita lihat tipe-tipe berkas pengangkut, yaitu xilem dan phloem. Yang pertama ada kolateral. Kolateral ini yang pertama ada jenis terbuka. Kolateral terbuka ini adalah jenis tanaman yang memiliki kambium. Contohnya batang dikotil. Susunan dari xilem dan phloem pada kolateral terbuka lebih teratur. Kolateral tertutup yang kedua, ini terdapat pada jenis tanaman yang tidak memiliki kambium. Contohnya pada tanaman monokotil. Kita bisa lihat di gambar, jaringan pengangkutnya tersusun tidak teratur atau tersebar. Tipe yang ketiga ada bikolateral, di mana ini terdapat bagian phloem luar, kemudian kambium, kemudian bagian xilem, kemudian kambium lagi, kemudian phloem dalam. Contoh tipe berkas pengangkut bikolateral ini terdapat pada tanaman terong dan labu. Tipe berkas pengangkut yang kedua yaitu tipe konsentris atau terpusat. Tipe ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada amfifasal, di mana phloem itu letaknya di tengah-tengah dan dikelilingi oleh xilem. Contohnya pada tanaman famili Liliaceae. Tipe konsentris yang kedua yaitu amfikribal, di mana xilem letaknya di tengah dan dikelilingi oleh phloem. Contohnya pada tumbuhan paku. Tipe berkas pengangkut yang ketiga atau yang terakhir yaitu radial atau menjari. Tipe ini xilem dan phloem itu letaknya bergantian. Contoh tipe ini terdapat pada akar dikotil dan monokotil. Sekarang kita akan bahas organ-organ yang terdapat pada tumbuhan. Yang pertama kita akan bahas organ akar dan batang.
Kedua organ ini disusun oleh hampir sama jaringannya. Yang pertama ada epidermis, yang kedua ada korteks, ketiga ada endodermis dan fluterma, yang keempat ada perisikal, yang kelima ada phloem, yang keenam ada cambium, yang ketujuh ada xilem, dan yang kedelapan ada empulur. Untuk mudah mengingatnya, kita singkat saja dengan ekor ente persis paha kambing si emak. Kita tahu bahwa lapisan epidermis adalah jaringan terluar yang berfungsi sebagai pelindung. Selanjutnya ada korteks, atau di jaringan kita kenal dengan parenkim, yaitu jaringan dasar. Yang ketiga ada endodermis. Ini merupakan struktur yang terdapat di akar. Di bagian ini terdapat pita Kaspari, yaitu suatu struktur yang berfungsi untuk menghalangi air agar tidak keluar ke dinding sel atau ke bagian epidermis. Kemudian ada fluterma. Ini adalah bagian yang sama, tapi namanya berbeda karena terletak di bagian batang. Ini disebut juga dengan tempat penyimpanan zat tepung pada batang. Bagian yang keempat ada perisikal. Disinilah tempat munculnya cabang akar. Kemudian yang kelima ada phloem, yang berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis. Yang keenam ada cambium, yang merupakan meristem sekunder atau meristem lateral, menyebabkan pertumbuhan batang membesar ke samping. Yang ketujuh ada xilem, yang berfungsi untuk mengangkut bahan fotosintesis, yaitu berupa air dan garam-garam mineral yang berasal dari dalam tanah. Dan yang kedelapan ada empulur, yaitu struktur yang ada di bagian paling tengah dari organ akar dan batang. Perisikal sampai ke empulur itu kita sebut dengan stele atau silinder pusat. Nah, untuk dikotil ini memiliki ke-8 jaringan. Sedangkan untuk monokotil itu tidak memiliki cambium. Artinya monokotil tidak bisa melakukan pertumbuhan sekunder. Dan untuk gymnospermae atau tumbuhan biji terbuka itu tidak memiliki endodermis. Sekarang kita lihat organ tumbuhan yang kedua, yaitu daun. Ini merupakan gambar penampang membujur dari daun dikotil. Kita lihat bagian paling atas terdapat kutikula atau zat lilin. Fungsinya untuk mengurangi penguapan, karena daun merupakan organ yang berfungsi sebagai tempat, salah satunya sebagai tempat penguapan. Kemudian di bawah kutikula terdapat epidermis bagian atas yang berfungsi sebagai pelindung. Di bawahnya terdapat palisade atau jaringan tiang. Yang di monokotil tidak terdapat palisade. Jaringan tiang atau palisade ini berfungsi sebagai tempat fotosintesis karena banyak terdapat klorofil. Di bawah jaringan palisade ada jaringan spons atau bunga karang. Jaringan palisade dan spons ini disebut juga dengan jaringan mesofil atau bagian tengah daun. Kemudian kita lihat ada bagian xilem dan phloem. Berbeda dengan batang dan akar, xilem pada daun itu letaknya di bagian atas, sedangkan phloemnya di bagian bawah. Kemudian kita lihat ada epidermis bagian bawah. Di bagian epidermis bawah ini akan ada struktur stomata atau mulut daun yang fungsinya sebagai tempat keluar masuknya gas dan tempat terjadinya transpirasi atau penguapan. Organ selanjutnya yaitu bunga. Pada bagian bunga ini terdapat antera atau kepala sari yang di dalamnya terdapat serbuk sari. Kemudian ada filamen atau tangkai sari. Antera dan filamen ini termasuk ke dalam bagian stamen atau benang sari. Kemudian ada bagian stigma atau kepala putik. Kemudian ada stilus, tangkai putik. Stigma dan stilus ini termasuk dari bagian pistilum atau putik. Kemudian di bagian putik ini ada ovarium. Dan di dalamnya ada ovulum atau bakal biji.
Kemudian ada corolla atau mahkota. Helaian untuk mahkota atau corolla ini disebut dengan petal. Selanjutnya ada kelopak atau calyx. Helaiannya disebut dengan sepal. Sekarang kita lihat jenis-jenis dari bunga. Yang pertama ada bunga lengkap. Artinya bunga ini memiliki semua komponen yang terdapat di dalam bunga. Jadi mulai dari mahkota, putik, benang sari, dan lain sebagainya lengkap. Tidak ada yang kurang satupun. Contoh tanamannya atau bunganya yaitu bunga anggrek dan bunga bakung. Yang kedua ada bunga tak lengkap. Ketika bunga tidak memiliki salah satu komponen dari bunga tersebut. Misalnya tidak memiliki mahkota, atau tidak punya benang sari, atau tidak punya kelopak, dan tidak punya salah satu bagian dari bunga. Contohnya ada bunga asoka dan bunga jagung. Yang ketiga ada bunga sempurna. Ini merupakan jenis bunga yang memiliki dua alat kelamin sekaligus, yaitu putik dan benang sari. Contohnya bunga alamanda. Dan yang terakhir ada bunga tak sempurna. Hanya memiliki satu alat kelamin di dalam bunganya. Jadi misalnya hanya punya satu alat kelamin jantan, kemudian alat kelamin betinanya terpisah. Contohnya bunga salak dan bunga pepaya. Organ selanjutnya atau organ terakhir yang akan kita bahas yaitu buah. Secara umum, buah ini terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama ada epikarpium, yaitu bagian paling luar. Kemudian mesokarpium, bagian tengah dari buah. Dan yang terakhir ada endokarpium atau bagian dalam dari buah tersebut.